Aku sering mendengar orang berkata bahwa hidupku adalah sebuah dongeng. Seorang janda cantik dengan harta melimpah, tinggal di sebuah rumah megah yang dindingnya berlapis kaca berkilauan. Setiap pagi, aku duduk di ruang makan luas yang terhubung langsung dengan taman. Dari luar, semua tampak sempurna. Senyumku selalu terhias riasan yang halus. Gaun-gaunku selalu baru. Dan setiap orang yang menatapku selalu berbisik dengan nada kagum. Namun di balik senyumku, ada kesepian yang tidak pernah mereka tahu. Sejak kepergian suamiku, rumah ini menjadi terlalu sunyi. Dinding kaca yang dulu membuatku merasa megah, kini sering memantulkan wajahku yang sendiri. Aku punya segalanya, tapi seringkali bertanya, apa artinya harta tanpa seseorang untuk berbagi? Hari itu aku duduk di balkon lantai 2. Aku mengusap sebuah kalung berlian yang masih tergantung di leherku. Hadiah terakhir dari suamiku sebelum ia pergi. Ada rasa hangat sekaligus perih setiap kali menyentuhnya. Ketika sore menjelang, aku merasakan suatu keganjilan. Dari balik dinding kaca ruang tengah, aku melihat sesuatu bergerak cepat di taman. Aku berdiri, mencoba memastikan, tapi hanya bayangan hitam yang melintas lalu menghilang di antara pepohonan. Mungkin hanya ranting jatuh. Tapi entah mengapa, hatiku terasa tidak tenang sejak itu. Malamnya, aku menggelar jamuan kecil untuk beberapa sahabat dekat. Mereka tertawa, memuji gaunku, memuji rumahku, memuji keberanianku menjalani hidup sendirian. Namun saat semua orang sudah pulang, keheningan kembali turun dengan cepat. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Dan saat itulah aku kembali melihatnya. Sebuah bayangan hitam panjang, kali ini di balik kaca besar yang menghadap ke kolam. Aku terdiam. Nadi berdegup lebih cepat. Aku mendekat, menempelkan wajahku ke kaca. Gelap, hanya pantulan diriku sendiri. Malam itu aku menutup semua gorden yang biasanya selalu kubiarkan terbuka. Aku baik-baik saja kan? Namun, malam itu tidurku tidak nyenyak. Aku beberapa kali terbangun, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut kamar. Lampu tidurku redup, dan gorden tebal yang kututup tadi sore bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin. Aku menarik selimut lebih tinggi, mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah khayalan karena lelah. Tapi semakin aku berusaha tenang, semakin jelas aku mendengar suara aneh. Suara gesekan lembut, seperti sesuatu yang merayap di lantai marmer. Jantungku berdetak keras, seakan memaksa keluar dari dadaku. Aku turun perlahan dari tempat tidur dan melangkah mendekati gorden. Dengan tangan gemetar, aku menarik sedikit celah kain tebal itu. Gelap, sunyi, tidak ada apa-apa di luar. Aku menarik napas panjang, lalu kembali ke ranjang. Kali ini aku benar-benar memaksa diri untuk tidur, meski hati masih berdebar. Dan sebelum mataku terpejam, samar-samar aku mendengar sesuatu di telingaku, seperti desis halus yang entah datang dari mimpi, atau dari kenyataan yang bersembunyi di kegelapan kamarku. Aku terbangun dengan teriakan yang nyaris tercekat di tenggorokan. Ada sesuatu yang dingin dan licin, menyentuh pergelangan kakiku dari balik selimut. Tubuhku menegang, napasku terhenti sesaat. Aku tak berani bergerak. Dengan jari gemetar, aku menarik selimut perlahan. Dan di sanalah aku melihatnya. Kilau sisik berwarna hijau gelap, berliku di antara lipatan kain. Seekor ular. Aku hampir menjerit, tapi suaraku tertahan oleh rasa takut. Aku tahu, satu gerakan salah saja bisa membuat makhluk itu menyerangku. Dalam hati, aku berdoa agar ini hanyalah mimpi buruk. Namun suara desisnya yang nyata, gerakan tubuhnya yang perlahan merayap ke arahku, membuatku sadar bahwa ini sungguh terjadi. Aku menutup mata, air mataku jatuh begitu saja. Semua harta, semua kemewahan yang kupunya tidak ada gunanya saat aku hanya seorang wanita sendirian di ranjang, terperangkap bersama seekor ular berbisa. Dan pada detik itulah, untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa rapuh. Tubuhku kaku, hanya jantungku yang berdentum begitu keras. Ular itu masih bergerak perlahan di atas selimut, dan aku tahu, jika aku panik, segalanya bisa menjadi lebih buruk. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku meraih benda pertama yang ada di meja samping ranjang. Tanganku gemetar hebat saat mengangkatnya. Perlahan aku menjatuhkan bantal itu di atas tubuh ular. Lalu,
Aku melihat ular itu melata keluar dari balik selimut, meluncur turun ke lantai, dan menghilang di balik gorden. Air mata bercucuran tanpa bisa kutahan. Malam itu, rumah kaca megahku terasa bukan lagi istana yang melindungi, melainkan penjara penuh bayangan yang mengancam. Aku tidak aman di sini. Tidak lagi. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Tapi mataku tak bisa terpejam. Setiap detik terasa panjang. Seakan bayangan ular itu masih bersembunyi di balik gorden, siap muncul kapan saja. Aku berjalan mondar-mandir di kamar. Aku merasa rumahku yang begitu megah berubah menjadi asing. Semua benda mahal di sekitarku. Lukisan, kristal, permadani sutra. Tiba-tiba tampak tidak berarti. Apa gunanya semua itu jika aku tidak bisa merasa aman? Aku menyalakan lampu di setiap ruangan, berharap cahaya bisa menenangkan hatiku, tapi rasa takut tak kunjung hilang. Dalam kepanikan, aku menghubungi salah satu penjaga rumah. Ia memeriksa seluruh kamar bahkan kolong ranjang, namun tidak menemukan apapun, meski di dalam hati aku tahu apa yang kulihat nyata. Pagi harinya, aku duduk di teras rumah dengan wajah pucat karena kurang tidur. Biasanya aku menyambut hari dengan senyum, tapi kali ini semua terasa berbeda. Bayangan ular itu masih menempel di pikiranku, membuat dadaku sesak setiap kali mengingatnya. Seorang sahabat lama datang berkunjung, mungkin karena khawatir melihat wajahku yang semakin pucat. Aku menceritakan apa yang terjadi semalam. Alih-alih menertawakan atau meremehkan, ia memandangku serius lalu berbisik, "Aku kenal seseorang. Dia bukan orang biasa. Dia pawang ular." Pawang ular? Iya, dia tidak hanya bisa mengusir ular, beberapa orang bilang dia bisa berbicara dengan mereka. Hatiku bergetar. Ada rasa takut, tapi juga harapan. Mungkin inilah jawaban dari keresahanku. Sore itu, untuk pertama kalinya aku bertemu dengannya. Lelaki itu berdiri di depan gerbang rumahku. Aku menatapnya lama, dan entah mengapa bulu kuduku berdiri. Seakan-akan bersama dirinya, aku tidak hanya akan berhadapan dengan ular, tapi juga dengan rahasia-rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik hidupku. Lelaki itu melangkah masuk. Dengan tenang, aku memperhatikannya. Bagaimana tatapannya menyapu setiap sudut ruangan. Bukan dengan rasa kagum, tapi dengan kewaspadaan, seolah ia sedang mendengar sesuatu yang tak terdengar olehku. Rumah ini indah, tapi ada getaran yang tidak tenang. Aku menggenggam tanganku erat-erat, mencoba menahan gemetar. Getaran itu, apakah berasal dari ular? Ular hanya perantara. Sesuatu yang lebih besar membuat mereka datang ke sini. Aku terdiam. Kata-katanya membuat ruangan seakan semakin dingin. Ia berjalan ke arah gorden besar yang semalam kulihat bergerak. Dia masih ada di sini. Ular itu? Dan dia tidak datang sendirian. Aku merasakan tubuhku melemah, tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang aneh. Rasa takutku mulai bercampur dengan rasa percaya. Ia duduk bersila di lantai marmer. Dari saku kecil di bajunya, ia mengeluarkan sesuatu. Aku menatapnya penuh tanda tanya. Apa yang kau lakukan? Mengundang mereka keluar. Ular tidak suka bersembunyi terlalu lama jika merasa dipanggil. Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku berdiri tak jauh darinya, antara ingin pergi dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Tak lama setelah ia menyalakan seikat akar, aroma asing memenuhi ruangan. Campuran tanah basah dan sesuatu yang getir. Kemudian terdengar suara itu. Dari balik dinding kaca yang menutup halaman belakang rumah, aku menahan teriakan. Jangan takut, mereka hanya menjawab panggilan. Namun, ketika desis itu berubah menjadi lebih keras, seperti datang dari banyak arah, aku mulai sadar. Malam ini, aku tidak hanya akan berhadapan dengan seekor ular. Ada lebih dari satu. Aku bisa mendengarnya jelas sekarang. Desis yang datang dari berbagai sudut ruangan, seolah dinding kaca yang megah itu berubah menjadi sarang tersembunyi. Tiba-tiba, dari bawah gorden besar, muncullah satu tubuh panjang berkilau, melata perlahan ke tengah ruangan. Lalu yang lain menyusul. Dari balik pot bunga kristal, dari celah-celah pintu,
bahkan dari sisi sofa tempat aku biasa bersantai. Ular-ular itu datang satu demi satu, hingga jumlahnya membuat lututku lemas. Ini tidak mungkin. Jika kau takut, mereka akan semakin berani. Percayalah padaku. Hanya itu yang perlu kau lakukan. Kata-katanya menusuk dalam. Percaya. Tapi bagaimana bisa aku percaya pada seorang asing? Sementara puluhan ular kini menguasai ruang tamuku yang mewah. Air mataku mengalir. Tapi di antara rasa panik, aku sadar satu hal. Jika aku kabur sekarang, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke rumah ini lagi. Aku akan percaya padamu. Pada saat itulah semua ular mendongakkan kepala mereka bersamaan, seakan menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Lelaki itu menutup mata, lalu mulai bersenandung rendah, suara yang asing tapi ritmenya teratur. Aku tidak mengerti bahasanya, namun ada sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Awalnya, ular-ular itu hanya diam, kepala mereka terangkat tinggi, lidah menjulur keluar masuk. Namun perlahan, mereka mulai bergerak membentuk lingkaran, mengepung kami berdua di tengah ruang tamu. Tubuhku bergetar hebat. Kenapa mereka semakin dekat? Mereka mendengar, tapi mereka belum percaya padaku. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Jika ular-ular itu tidak percaya padanya, berarti aku juga dalam bahaya besar. Aku menatap sekeliling. Lingkaran itu semakin rapat. Rasanya aku terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kenapa mereka memilih rumahku? Karena ada sesuatu di dalam dirimu yang mereka cari. Sesuatu di dalam diriku? Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Tiba-tiba salah satu ular terbesar mendesis keras dan meluncur ke arah kami. Aku menjerit, sementara lelaki itu mengangkat tangannya tinggi, mencoba menghentikannya. Aku melihat ketenangan di wajahnya mulai retak. Aku menahan napas, air mataku jatuh tanpa sadar. Ketakutan bercampur dengan rasa tak berdaya. Selama ini aku terbiasa mengendalikan banyak hal. Harta, rumah, bahkan hidupku sendiri. Tapi malam ini, aku hanyalah seorang wanita yang menunggu nasib ditentukan oleh makhluk-makhluk berbisa. Kenapa kau tidak bisa mengendalikannya? Karena mereka tidak hanya mendengar suaraku. Mereka juga mendengar suaramu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ketakutanmu, itulah yang mereka dengar. Dan selama kau terus tenggelam di dalamnya, mereka akan semakin kuat. Kata-katanya menghantamku. Tanganku gemetar hebat, namun di dalam hati kecilku ada sesuatu yang berbisik. Jika aku menyerah, semuanya akan berakhir. Aku menatap ular terbesar yang kini hanya berjarak beberapa langkah dariku. Aku tahu, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidup. Melawan rasa takutku sendiri. Suaraku tercekat di tenggorokan. Tapi perlahan, aku membuka mulut. Pergilah. Ular terbesar itu berhenti sejenak. Matanya menatap lurus padaku. Tubuhku membeku. Aku mencoba lagi, kali ini sedikit lebih kuat. Pergilah. Aku tidak takut. Seketika, lingkaran ular di sekelilingku bergerak lebih rapat. Mendesis keras, membuat tubuhku seakan kehilangan tenaga. Tidak begitu caranya. Jangan bicara dengan bibirmu. Bicara dengan hatimu. Aku tidak bisa. Kau bisa. Karena merekalah yang memilihmu. Mereka tidak datang ke rumah ini tanpa alasan. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku? Dipilih? Namun sebelum aku sempat mencerna, ular terbesar itu merayap semakin dekat. Tubuhnya yang berkilau kini hanya sejengkal dari kakiku. Aku tahu, jika aku gagal kali ini, semuanya akan berakhir. Ular terbesar itu kini berdiri tegak. Matanya menatapku tanpa berkedip, seolah ingin menelan setiap keraguan yang masih ada dalam diriku. Nafasku terhenti, seluruh tubuhku terasa lumpuh. Dengarkan aku, hanya ada dua jalan. Kau menyerah pada ketakutanmu, atau kau berdiri sebagai sesuatu yang lebih besar dari rasa takut itu. Aku menutup mata. Dalam kegelapan, aku mendengar desis ular-ular mengelilingiku, seperti paduan suara yang menekan jiwaku. Dan di antara suara itu, aku mendengar hatiku sendiri, kosong dan rapuh. Aku teringat suamiku. Senyum terakhirnya sebelum ia pergi, aku hidup dengan kekayaan,
tapi selalu sendirian. Malam ini, kesendirianku dipertaruhkan, bukan oleh manusia, melainkan oleh makhluk yang menguji keberanian terdalamku. Aku sadar, aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk disandarkan, selain diriku sendiri. Aku membuka mata, menatap ular itu langsung, tanpa berusaha lari, tanpa lagi menutupi ketakutan. Suaraku keluar pelan, namun kali ini dari tempat yang lebih dalam. Jika kalian datang untuk mengambilku, lakukanlah. Tapi aku tidak akan lagi bersembunyi. Sejenak, waktu seolah berhenti. Dan di balik desis yang semakin keras, aku tahu, aku baru saja memilih jalan terakhir yang bisa kuambil. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular terbesar itu berhenti bergerak. Matanya yang tadinya menusuk jiwaku perlahan meredup, lalu kepalanya menunduk rendah ke lantai marmer. Ular lain mengikuti. Lingkaran mereka terpecah, bergeser menjauh dariku dan pergi. Aku berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang kulihat. Mereka mundur. Kau berhasil. Mereka mendengar hatimu, bukan ketakutanmu. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pasrah. Justru itu, kadang yang paling kuat bukanlah perlawanan, tapi keberanian untuk menerima. Kata-katanya bergema dalam pikiranku. Aku, yang selama ini bersembunyi di balik dinding kaca, berlian dan senyum palsu, malam ini untuk pertama kalinya menghadapi diriku sendiri. Tubuhku gemetar, sementara air mata bercampur dengan senyum tipis yang tak kusadari. Malam ini, ketakutanku yang selama ini terbungkus rapat akhirnya pecah, dan anehnya, aku merasa lebih ringan. Lelaki itu berjalan mendekat. Aku menatapnya sebentar, sebelum akhirnya menggenggam tangan itu. Kau sudah melakukannya. Tidak, aku tidak akan sanggup tanpa kau di sini. Aku hanya penuntun. Jalan itu milikmu sendiri. Kata-katanya menancap dalam, membuatku menyadari betapa selama ini aku terlalu bergantung pada harta, pada orang lain, pada bayangan kekuatan luar. Malam ini, aku belajar bahwa ketenangan tidak bisa dibeli, hanya bisa ditemukan di dalam diri. Terima kasih, karena membuatku merasa aman lagi. Aku hanya melakukan tugasku. Tidak, kau lebih dari itu. Kau menyelamatkanku, bukan hanya dari ular-ular itu, tapi juga dari diriku sendiri. Sentuhan tangannya terasa berbeda kali ini, bukan sekadar pemandu, melainkan penopang. Di luar jendela, langit yang sejak tadi mendung mulai menyingkapkan cahaya rembulan. Semua terasa begitu tenang, seolah semesta pun tahu badai sudah berakhir. Malam ini adalah tentang awal baru, tentang aku yang akhirnya berani membuka hati, dan tentang dia yang tanpa sadar sudah menjadi bagian dari hidupku. Sejak malam itu, hari-hariku tak lagi sama. Rumah besar yang dulu hanya dipenuhi gema langkahku, kini terasa hangat. Seakan ada kehidupan baru yang mengalir di dalamnya. Setiap sudut tidak lagi sekadar simbol kemewahan, melainkan saksi bisu bahwa aku pernah menaklukkan ketakutan terbesar dalam hidupku. Aku mulai lebih sering membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk. Suara burung yang dulu kuabaikan kini terdengar indah. Lelaki itu datang sesekali, bukan lagi sekadar sebagai pawang yang kupanggil saat ada ancaman. Ia hadir dengan cara yang sederhana, menemani sarapan di teras, bercerita tentang hutan dan alam yang ia cintai, bahkan sekadar duduk diam bersamaku menatap senja. Kekosongan yang dulu selalu kurasakan, kini terisi perlahan. Setiap kali aku menatapnya, aku menyadari betapa jauh aku telah berjalan sejak hari-hari penuh kesepian itu. Dulu, aku selalu percaya bahwa kebahagiaan adalah tentang menjaga citra dan menimbun harta agar tidak pernah merasa kekurangan. Nyatanya, semua itu hanya membuatku semakin kosong. Ia pernah berkata, ular-ular itu hanyalah cermin. Mereka datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu pada siapa dirimu sebenarnya. Inilah akhir dari ketakutanku, sekaligus awal dari cinta yang akan selalu kuperjuangkan.
Aku sering mendengar orang berkata bahwa hidupku adalah sebuah dongeng. Seorang janda cantik dengan harta melimpah tinggal di sebuah rumah megah yang dindingnya berlapis kaca berkilauan. Setiap pagi, aku duduk di ruang makan luas yang terhubung langsung dengan taman. Dari luar, semua tampak sempurna. Senyumku selalu terhias riasan yang halus. Gaun-gaunku selalu baru. Dan setiap orang yang menatapku selalu berbisik dengan nada kagum. Namun di balik senyumku, ada kesepian yang tidak pernah mereka tahu. Sejak kepergian suamiku, rumah ini menjadi terlalu sunyi. Dinding kaca yang dulu membuatku merasa megah, kini sering memantulkan wajahku yang sendiri. Aku punya segalanya, tapi seringkali bertanya, apa artinya harta tanpa seseorang untuk berbagi? Hari itu aku duduk di balkon lantai 2. Aku mengusap sebuah kalung berlian yang masih tergantung di leherku. Hadiah terakhir dari suamiku sebelum ia pergi. Ada rasa hangat sekaligus perih setiap kali menyentuhnya. Ketika sore menjelang, aku merasakan suatu keganjilan. Dari balik dinding kaca ruang tengah, aku melihat sesuatu bergerak cepat di taman. Aku berdiri, mencoba memastikan, tapi hanya bayangan hitam yang melintas lalu menghilang di antara pepohonan. Mungkin hanya ranting jatuh. Tapi entah mengapa, hatiku terasa tidak tenang sejak itu. Malamnya, aku menggelar jamuan kecil untuk beberapa sahabat dekat. Mereka tertawa, memuji gaunku, memuji rumahku, memuji keberanianku menjalani hidup sendirian. Namun saat semua orang sudah pulang, keheningan kembali turun dengan cepat. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, dan saat itulah aku kembali melihatnya. Sebuah bayangan hitam panjang, kali ini di balik kaca besar yang menghadap ke kolam. Aku terdiam. Nadi berdegup